Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tugas perkuliahan. Kali ini tugas kuliah hukum perizinan dan kebudayaan berusaha. Saya akan membahas tentang perizinan pangan olahan. Pembahasan pada video kali ini kita bagi menjadi beberapa bagian sebagaimana berikut. Sebelumnya, saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Imam Widianto, NPM 3021215011. Saya dari kelas A, Reksus 2021, mengerjakan mata kuliah Hukum Perizinan dan Kemudahan Berusaha dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diani Kusuma, SHMH. Baik, mari kita melangkah pada topik tentang perizinan. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seorang atau pelaku usaha atau kegiatan usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin adalah suatu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi untuk mengemudikan atau mengarahkan tingkah laku para warga. Selain itu, izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan. Perkembangan saat ini sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, atau yang biasa disingkat dengan Undang-Undang Ciptaker, adalah perizinan usaha berbasis risiko. Nah, apa sih perizinan usaha berbasis risiko? Perizinan usaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan menggarismiring atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya risiko berupa cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya tersebut. Penggolongan perizinan usaha berbasis risiko menurut Undang-Undang Cipta Kerja, profil risiko terhadap perizinan usaha dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah kegiatan usaha berisiko rendah, yang legalitasnya berupa nomor induk berusaha atau NIB. Lanjut, yang kedua adalah kegiatan usaha risiko menengah, yang terdiri dari pertama adalah risiko menengah rendah, legalitasnya berupa nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikat standar, serta risiko menengah tinggi yang legalitasnya berupa nomor induk berusaha atau NIB dan sertifikat standar yang diverifikasi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Serta yang ketiga adalah kegiatan usaha berisiko tinggi yang legalitasnya berupa nomor induk berusaha atau NIB dan izin berupa pemenuhan standar usaha dan standar produk yang sertifikasinya diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Untuk membahas perizinan usaha di bidang pangan olahan, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah pangan, yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan bagi makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Sedangkan yang termasuk kategori pangan adalah pangan olahan, bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan pangan olahan itu sendiri memiliki pengertian sebagai makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Dan yang menjadi faktor penting dalam pangan olahan adalah keamanan pangan. Karena keamanan pangan ini perlu untuk memperoleh izin edar atau izin usaha. Sebagai contoh, berikut adalah alur registrasi pangan olahan MD atau makanan produksi dalam negeri di Badan POM. Bisa dilihat bahwa secara umum terdapat 2 proses. Yang pertama adalah registrasi akun perusahaan. Selanjutnya, setelah perusahaan terregistrasi, kemudian melakukan registrasi produk pangan olahan. Selanjutnya, persyaratan untuk registrasi akun perusahaan. Di sini bisa kita lihat ada 2 kelompok besar. Yang pertama untuk pangan olahan produk dalam negeri, antara lain melampirkan NPWP pemohon, kemudian nomor induk berusaha yang terdaftar dalam OSS,
Selanjutnya adalah izin usaha berupa industri atau skala mikro kecil dan domisili usaha. Kemudian ada hasil audit sarana produksi, dan yang terakhir adalah rekomendasi dari Balai POM setempat. Kemudian untuk produk pangan olahan luar negeri, persyaratan yang diperlukan untuk registrasi perusahaan adalah yang pertama adalah NPWP pemohon, yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP atau angka pengenal impor yang biasanya juga sudah ada di OSS. Kemudian yang ketiga adalah hasil audit sarana dari Balai POM setempat. Yang keempat adalah surat penunjukan atau LOA dari produsen. Yang kelima adalah sertifikat Good Manufacturing Practice atau GMP atau HACCP atau ISO 22000 atau sertifikat audit dari pemerintah setempat asal dari produk tersebut. Selanjutnya terkait dengan perizinan produk pangan olahan, terdapat permasalahan dalam upaya perlindungan masyarakat. Yang pertama adalah bagaimana aturan perizinan berusaha terhadap pangan olahan impor pada Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan dengan peraturan yang sebelumnya. Dan yang kedua, apakah aturan tersebut sudah cukup untuk melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat di Indonesia. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan, di mana pada masa sebelum Undang-Undang Ciptaker, pangan olahan termasuk produk yang dapat pengawasan khusus. Ia diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, khususnya pada pasal 142, bahwa pangan olahan produksi dalam negeri atau impor yang diedarkan tanpa izin edar dari Badan POM itu dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ada perubahan pada ketentuan pasal 142 tersebut, bahwa tidak seluruh produk pangan olahan yang dijual secara eceran harus memiliki perizinan berusaha, dalam hal ini yaitu izin edar, khususnya yang berisiko rendah dan menengah. Hanya produk pangan olahan berisiko tinggi yang wajib memenuhi ketentuan ini. Nah, imbasnya adalah yang pertama, ketaatan pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku merupakan hal yang penting. Persyaratan perizinan pangan olahan impor yang lebih longgar dikhawatirkan dapat membuat rentan terjadinya penyelewengan oleh pelaku usaha. Selain itu, imbasnya keamanan masyarakat terhadap produk pangan olahan akan meningkat risikonya karena mudahnya perizinan, bahwa tidak semua produk diwajibkan registrasi sesuai dengan kategori risikonya. Tibalah kita pada bagian penutup dari presentasi ini. Kami sampaikan kesimpulan. Yang pertama adalah Undang-Undang Ciptaker merupakan terobosan dalam proses perizinan berusaha bagi pelaku usaha. Kehadirannya mempersingkat proses perizinan dengan mengembangkan konsep perizinan usaha berbasis risiko dan memberikan kepastian hukum khususnya bagi para pelaku usaha. Yang kedua, pangan olahan, baik produksi lokal maupun impor dengan kategori risiko rendah dan menengah yang tidak memiliki izin edar, maka tidak berlaku ketentuan pidana dan hanya diberikan sanksi administratif kepada pelaku usahanya. Tidak seperti pada regulasi sebelum Undang-Undang Ciptaker. Yang ketiga, ketiadaan izin usaha pada kemasan produk pangan olahan impor dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat apabila terjadi risiko terhadap produk, yang pada akhirnya berpotensi pada gangguan keamanan dan kesehatan masyarakat. Saran dari kami adalah perlu diperbaiki melalui revisi atau amandemen Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengakomodir ketentuan pidana bagi pelaku usaha pangan olahan dengan kategori risiko rendah dan menengah seperti pada aturan sebelumnya, yang tujuannya untuk meningkatkan ketaatan pelaku usaha dan melindungi keamanan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.